Saudara, semua yang rajin melayani, percaya ekonomimu pasti diberkati Tuhan. Itu pasti. Ibrani 11 ayat 6 berkata, Allah mengerti memberi upah kepada singar yang jadi singar sungguh-sungguh. Allah mengerti memberi upah, memberi rezeki kepada penari yang menari dengan sungguh-sungguh. Allah mengerti memberi upah kepada pemain-pemain musik, kepada diaken-diaken, kepada pengurus pemuda, kepada guru-guru sekolah minggu. Kalau dia melayani dengan sungguh-sungguh, katakan amin, saudara. Karena itu saudara, banggalah kalau dipilih Tuhan menjadi pelayan Tuhan, karena di dalamnya bukan hanya iman kita yang bertumbuh, tapi dengar baik, ekonomimu, nasibmu pasti berubah Tuhan. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya. Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus, dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus.
Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Yesus, kami mohon penuhkanlah hati kami dengan Roh Kudus, dengan hikmat Allah. Bantulah kami Tuhan untuk diberkati dengan firman-Mu. Mohon anugerah belas kasihan-Mu berlimpah-limpah buat kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya. Semua sama-sama katakan amin. Kita buka kitab kita dari suratan 1 Timotius. Kita akan baca sama ayat 8 sampai ayat 13. Mari kita baca bersama ayat 9 sampai 13. Firman Tuhan kita beri tema 7 pilar hidup seorang pelayan Tuhan. Jadi ada 7 yang kita miliki. Mari kita baca mulai ayat 8. Semua baca dengan suara yang jelas. Mulai judulnya syarat-syarat bagi diaken. 2 ya, syarat-syarat bagi diaken. Ayat 8. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. 9, semua baca 2, 3 ya. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu. Setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan memfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Katakan amin. Saudara, dari bacaan firman Tuhan yang sangat-sangat luar biasa
Janganlah bercabang di itu artinya. Janganlah mudah bersungut-sungut. Janganlah lidahnya tajam. Yang kedua, saudara, janganlah penggemar anggur. Janganlah seorang perokok. Janganlah penggemar tua, katanya. Ketiga, saudara, janganlah serakah. Ada orang serakah, dia mau menang sendiri. Apa-apa mau dia saja semuanya. Sekali-sekali, sering-seringlah kita belajar ngalah. Bukan supaya kita hebat, tetapi karena itulah yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, ayat 13, supaya kita bisa memberi kesaksian hidup. Mungkin saudara, kita nggak jadi orang hebat, cuma lewat kehidupan kita orang rasa nyaman. Yang mengerti katakan amin. Teman-teman, kalau kita lihat isi 1 Timotius 3, kalau ayat 1 sampai 7 itu untuk gembala, untuk penatua namanya, untuk pendidik jemaat. Ayat 8 sampai 13, saudara, kalau kita baca ini, Tuhan mengharapkan, semua sama-sama katakan mengharapkan. Kita hidup punya standar yang tinggi. Ini satu standar hidup yang sangat mulia, sangat tinggi. Sejujurnya, lihatlah wajah Bapak. Sejujurnya, kita ini orang sederhana. Kita punya banyak kelemahan. Kita punya banyak kekurangan. Betul atau betul, saudara? Saudara, Allah mengharapkan kita dari posisi ini. Padahal sesungguhnya kemampuan kita hanya segini. Apakah itu berarti kita nggak boleh jadi pelayan? Bukan begitu. 1 Korintus pasal 1 ayat 26, 27, 28 berkata, Allah sudah tahu saya dan saudara punya banyak kelemahan, punya banyak ketidakmampuan. Kita tidak sanggup memenuhi seluruh keinginan Allah itu. Tetapi dengar baik, pelayanan itu adalah kepercayaan dari Tuhan. Pelayanan itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu pelayanan harus kita kerjakan juga dengan kekuatan anugerah yang dari Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Kita nggak bisa melayani merasa kuat, merasa kita bisa. Kita hanya dari debu. Kita sangat sederhana. Kalau kita jalan satu hari aja dengan teman kita itu dengan mudah menemukan 20, 30, bahkan 50 kelemahan kita, kekurangan kita. Karena itu, saudara, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pelayan? Sekalipun Tuhan punya harapan tinggi, kemampuan kita sangat sederhana, tapi Alkitab memberikan kemurahan kepada kita. Katakan amin. Hari ini dengan cepat kita belajar, paling tidak ada 4. Berapa, saudara? 4 dari 7. Dari berapa? 4 lah kita hidupi sehari-hari. Amin, saudara. Nggak jamin kita nggak bocor mulut. Betul atau betul? Pendeta pun kadang-kadang bocor mulut. Ada orang bocornya besar, ada bocor halus sampai keliling. Amin. Kadang-kadang nggak jamin juga, nggak serakah. Kalau
Kalau kita tengok orangnya 10, ikannya tinggal 2 potong, kita lapar pula, udah puasa seharian, kita harus lomba dapatkan yang 2 itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tahu siapa kita. Amin. Karena itu kawan-kawan semua, rekan-rekan pelayan, kita layani Tuhan dengan kemurahan Tuhan. Ada 4 yang hari ini jadi nasihat untuk kita belajar. Yang pertama, sudah ada 4 pilar yang harus kita itu. Yang pertama, sebagai seorang pelayan, kita harus tekun berdoa. Sama-sama katakan tekun berdoa. Mari kita baca cepat Lukas 18 ayat 1. Saya dorong rekan-rekan diaken, rekan-rekan pelayan, tekunlah berdoa. Jadilah manusia doa, karena doa itulah kekuatan kita. Doa itulah yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Mari kita baca Lukas 18 ayat 1 sama-sama dengan suara jelas. Ya, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bisa bilang amin. Mari kita layani jemaat-jemaat Tuhan dengan kekuatan doa. Kenapa? Kita baca satu ayat lagi. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31. Semua baca. Ayat 31. 2. Iya. Tetapi pelayan-pelayan yang selalu menanti-nantikan Tuhan di dalam doa mendapat apa katanya? Kekuatan baru. Bisa bilang amin. Mungkin kita melayaninya sederhana, cuma kunjungan orang sakit. Doa kita pun tak panjang, tak sepanjang doa pendeta-pendeta. Mungkin kita cuma bersaksi kepada keluarga kita. Apa saudara? Pelayanan yang sederhana. Tapi Alkitab katakan jelas ayat 31. Tetapi orang-orang, tetapi pelayan-pelayan, tetapi diaken-diaken, tetapi hamba-hamba Tuhan yang mau menanti-nantikan Tuhan di ruang doanya, di kamarnya berdoa, kata Alkitab dia pasti mendapat kekuatan baru. Katakan amin. Biarlah jemaat-jemaat kita layani bukan karena kepandaian kita. Zakaria berkata bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi karena kekuatan doa. Amin saudara. Kita nggak tahu kita jabir atau tidak jabir, kita nggak tahu kita serakah atau tidak serakah. Roh Kudus membantu kita lepas dari situ. Tetapi berdoalah kepada Tuhan. Rekan-rekan, ambillah waktumu berdoa, 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 dan berdoa lagi. Kata Alkitab, orang yang berdoa pasti mendapat kekuatan baru. Katakan amin. Yang kedua, nasihat Tuhan yang kedua buat pelayan adalah setialah membaca firman. Matius 4 ayat 4. Kita baca sama. 2. Iya. Tetapi Yesus menjawab. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari uang saja, bukan dari kepintaran saja. Terus kita baca 2 ya. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Katakan amin saudara. Seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, seorang diaken, dia harus mencintai firman. Dia suka membaca firman, merenungkan firman, dan melakukan firman. Yohanes 1 ayat 1 berkata, kenapa? Karena firman itulah Allah sendiri. Katakan amin saudara. Yosua 1 ayat 8. Kita rindu kita semua berhasil
dan diberkati Tuhan. Mari kita baca sama. Yosua 1 ayat 8. Ya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi berilah waktu renungkanlah itu siang dan malam. Pertama, supaya engkau bertindak hati-hati. Katakan amin. Jadi pelayan itu perlu hati-hati. Kami juga perlu sangat hati-hati. Salah ngomong dari mimbar, orang bisa sakit hati. Maksud hati ingin membangkitkan iman jemaat, tapi justru melemahkan. Amin, saudara. Saudara, bagaimana kita bisa hidup hati-hati? Cintailah firman. Kami di Pastori, saya melayani kayaknya belum lama. Kalau hitung-hitung dari sekolah kita kayaknya adalah 33 tahun. Dan dari begitu lama, kekuatan kami cuma satu, membaca Alkitab. Pagi-pagi baca satu pasal, malam baca satu pasal. Kalau nggak sempat satu pasal, baca satu ayat. Kenapa kita harus tekun? Supaya kita hati-hati. Bisa bilang amin. Siapa mau hati-hati? Baca Alkitab. Orang yang nggak baca Alkitab pasti emosi. Pasti emosi. Ini ngerocos ini mulut. Ngomongnya suka-sukanya. Karena itu saudara, melayani perlu hati-hati. Terus kita baca sesuai 2 Hidayat, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Terus kita baca, sebab dengan demikian perjalananmu, apa katanya, akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, semua yang rajin melayani, percaya ekonomimu pasti diberkati Tuhan. Yang percaya bilang amin. Itu pasti. Ibrani 11 ayat 6 berkata, Allah mengerti memberi upah kepada singa yang jadi singa sungguh-sungguh. Allah mengerti memberi upah, memberi rezeki kepada penari yang menari dengan sungguh-sungguh. Allah mengerti memberi upah kepada pemain-pemain musik, kepada diaken-diaken, kepada pengurus pemuda, kepada guru-guru sekolah minggu. Kalau dia melayani dengan sungguh-sungguh, katakan amin, saudara. Karena itu saudara, banggalah kalau dipilih Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Karena di dalamnya bukan hanya iman kita yang bertumbuh, tapi dengar baik, ekonomimu, nasibmu pasti berubah Tuhan. Katakan amin, saudara. Pasti itu tidak pernah tidak. Pasti. Makanya kata Tuhan, tapi renungkan firman, engkau akan bertindak hati-hati dan berhasil. Kita jualan cabai kita berhasil. Kita kuliah kita berhasil. Itu luar biasa. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, kita harus setia memberi. Seorang pelayan itu seorang pemberi. Mari kita baca Lukas 6 ayat 38. Kita baca sama. 2 semua baca. Ya, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribamu. Sebab seluruh ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sekali lagi kalimat pertama, mari semua baca
dengan tegas, Tuhan, ya, berilah dan kamu akan diberi. Sekali lagi 2, 3, ya. Berilah dan kamu akan diberi. Saudara, seorang pelayan yang menonjol itu suka memberi, suka menolong. Orangnya murah hati. Mari semua bilang murah hati. Apa yang kita beri? Pertama, hati kita beri. Hati kita beri kepada Tuhan. Kita beri waktu kita. Ada satu yang penting untuk kita beri, kasih kita. Ada orang yang sekedar melayani, tapi dia tidak memberikan kasih. Mari berikanlah kasihmu kepada Tuhan, kepada jiwa-jiwa. Kita berikan kasih kita kepada Tuhan. Saudara, seorang pelayan itu dikenal dari kesukaannya memberi, dari kemurahan hatinya. Matius 5 ayat 7 berkata, berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan selalu dapat kemurahan dari Tuhan. Katakan amin, saudara. Mari kita baca Amsal 11 ayat 24 sampai 26. Kita baca sama. Amsal 11 ayat 24 sampai 26. 24 kita baca sama. 2, ya, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada orang yang hemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi banyak kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum, ia dibutuhi orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Katakan amin. Rekan-rekan pelayan, seluruh pengurus, baik guru-guru sekolah minggu, pemuda, wanita, pria, tim musik, koordinator ibadah raya, biarlah kita murah hati, belajar memberi. Bisa bilang amin, saudara? Katakan amin. Yuk kita beri tepuk tangan yang meriah. Yang keempat terakhir, yang keempat, saudara, nasihat firman Tuhan kepada pelayan-pelayan adalah kita harus rajin kerja mencari nafkah. Yang sekolah harus rajin sekolah, rajin kuliah, harus kerja keras. Jangan asik melayani tapi gak kerja cari nafkah. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 berkata, pelayan-pelayan yang tidak mau kerja, yang tidak mau cari nafkah, yang tidak mau berusaha, janganlah dikasih makan, kata Rasul Paulus. Aku sudah mengunjungimu, kata Rasul Paulus kepada pelayan-pelayan di Tesalonika, yang hamba-hamba Tuhan di Tesalonika, diaken-diaken di Tesalonika. Katanya kamu harus melayani, kamu melayani sudah bagus, tapi aku tidak mau engkau melayani tidak bekerja. Seorang hamba Tuhan harus rajin bekerja. Kalau dia tidak mau bekerja, janganlah kasih dia makan. Saudara, supaya pelayanan kita tidak mempermalukan, kata ayat 13 tadi, supaya ada kesaksian. Sulit ya, berat ya, kita harus rajin kerja, cari makan. Katakan amin. Jadi saudara, tapi yang keempat, semua pelayan tanpa terkecuali yang sedang kerja, giatlah kerja. Katakan amin. Saya jujur, tinggal di sini senang. Waktu tinggal dari Tempurin bangga dari Bapak. Dimanapun aku bangga. Kenapa? Karena kalau Tempurin dulu dekat ke Sambo, sekarang dekat ke MMTC. Saudara tahu, salah satu yang memotivasi Bapak mau
main komputer. Aku senang nengok pickup, bawa pisang, bawa wortel, bawa sayur. Itulah kerja. Amin, saudara. Mereka bekerja kena angin, kena sesuatu. Yang kita senangnya di mana? Ada yang jam 7 pagi udah pulang, ada jam 8 pagi udah pulang, dan jam 7 pagi udah pulang, dia udah dapat 200.000 uang masuk. Ada orang jam 8 pun belum bangun. Sudah Alkitab katakan anak Tuhan harus rajin kerja. Katakan amin. Kerja. Mau SMA, mau kuliah, ayo bekerja. Cari usaha. Cuci piring pun boleh lah. Yang ngerti bilang amin, saudara. Nggak bisa kita tutupi cari nafkah karena pelayanan. Nggak bisa. Kecuali kita full time. Kalau kami full time, doa di jam kantor. Kalau nggak doa, di stroke. Amin, saudara. Di stroke. Anggap Tuhan kerja di bidang kita. Itulah yang Alkitab tulis. Mari kita baca Amsal pasal 10 ayat 4b. Ayat 4 kita baca sama. Buah yang tangan yang lamban membuat miskin. Kuat-kuat bagian B. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Biarlah gereja kita, jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan, ditangani oleh tangan-tangan yang rajin. Saudara, di pertemuan diaken kita udah wacanakan, kita mau data ulang seluruh jemaat. Kita mau rajin. Apa pekerjaannya? Kita mau data tanggal lahirnya. Kita mau siapkan, mudah-mudahan pastilah ada duit. Kasih kado buat yang ulang tahun. Kalau nggak ada duit, minimal diambil satu tangkai bunga ini dari gereja. Amin, saudara. Saudara, kita sedang mau berpikir bagaimana supaya yang tidak sanggup bayar BPJS, kita bantu bayar BPJS. Pokoknya kita katakan tangan yang rajin menjadikan kaya. Kita percaya hidup akan berbeda kalau ditangani oleh tangan-tangan yang rajin. Bisa bilang amin, saudara. Sekolah minggu kita akan berbeda kalau ditangani oleh tangan-tangan yang rajin, yang mengerti. Katakan amin. Yang mengerti, kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari kita baca yang terakhir, Pengkhotbah 9 ayat 10 bagian A. Dua, yang segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu. Apa katanya? Sekuat tenaga. Bisa bilang amin? Yuk kita baca lagi kuat-kuat. Dua, tidak, yang segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Katakan amin. Kalau kita nyanyi, nyanyilah sekuat tenaga. Kita melayani, melayanilah sekuat tenaga. Bisa bilang amin, saudara. Tuhan menolong. Sekali lagi, sahabat-sahabatku, para pelayan, para rekan-rekan diaken, dari 7 hari ini kita belajar 4. Yang pertama, seorang pelayan dia harus suka berdoa. Dia harus tekun berdoa. Yang kedua, harus suka membaca Alkitab. Bacalah Alkitab, renungkan, perkatakan, sempat-sempatkan baca Alkitab di pojok-pojok, di mana-mana. Yang ketiga, sukalah memberi. Kata Alkitab, minimal segelas air putih kita berilah kepada Tuhan. Setangkai bunga kita berikanlah kepada gereja Tuhan. Apa yang bisa kita beri, berilah dengan penuh sukacita. Yang keempat, saudara, rajinlah cari makan. Amin, saudara. Cari nafkah. Kalau lembur gak apa-apa. Kerja pagi-pagi gak apa-apa. Kerja tengah malam gak apa-apa. Kita harus cari makan. Kita harus jadi kesaksian. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Kita punya Tuhan yang hebat, saudara. Berkatnya disiapkan buat kita. Tetapi kita pun harus rajin menggunakan bagian kita, jatah kita, bagian Tuhan
Bapa di surga, terima kasih buat kasih setia, buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu yang luar biasa. Kami berterima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami berterima kasih buat hadir. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat para diaken-diaken Tuhan. Berkatilah dengan kebaikan Tuhan. Berkatilah Tuhan pengurus kaum pria, pengurus kaum wanita, pengurus pemuda, pengurus youth, pengurus sekolah